Pernahkah mendengar pertanyaan dari saudara-saudari kita non-Katolik, mengapa sih umat Katolik itu menyembah Bunda Maria dan menyembah patung? Kali ini kita akan membahasnya. Sahabat Katoliku keren, umat Katolik tidak menyembah Bunda Maria, melainkan menghormati Bunda Maria. Perlu digarisbawahi bahwa menyembah dan menghormati itu adalah dua hal yang berbeda. Umat Katolik hanya menyembah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Sedangkan Bunda Maria adalah sosok yang dihormati dan menjadi pendoa umat yang masih bersiarah di dunia ini. Contoh, saat upacara penaikan bendera, apakah kita menyembah bendera tersebut? Tentu tidak. Kita menghormati jasa para pahlawan di balik bendera tersebut, di mana mereka rela berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Begitupun dengan Bunda Maria yang berjuang untuk melahirkan dan membesarkan Sang Juru Selamat kita. Di sisi lain, umat Katolik juga tidak menyembah patung, melainkan yang disembah dan dihormati adalah pribadi di balik patung tersebut. Patung dalam gereja Katolik hanya sebagai simbol dan sarana saja. Tuhan Allah juga tidak melarang pembuatan patung, bila tujuannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadanya dan sebagai sarana peribadatan. Seperti Tuhan Allah memerintahkan Musa untuk membuat patung ular tedung agar setiap orang yang melihatnya tetap hidup. Dapat kita baca di dalam Bilangan bab 21 ayat 8. Dan juga Tuhan Allah memerintahkan Musa untuk membuat patung malaikat kerubim. Dapat kita baca dalam Keluaran bab 25 ayat 1 dilanjutkan ayat 18 sampai 20. Yang Tuhan Allah larang ialah membuat patung dengan tujuan untuk disembah. Sedangkan dalam gereja Katolik patung hanya sebagai simbol saja dan sebagai sarana umat agar merasakan lebih dekat kehadiran sosok kudus di balik patung yang disimbolkan tersebut. Sahabat Katoliku keren, yuk kita lebih dalam lagi mengenal kenapa sih umat Katolik menghormati Bunda Maria dan juga membuat patung sebagai sarana peribadatan. Pertama, Gereja Katolik menghormati Bunda Maria karena Roh Kudus saja melalui Elizabeth menghormatinya, apalagi kita manusia yang berdosa ini. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Lukas bab 1 ayat 41 sampai 42. Dari sini kita dapat melihat betapa Roh Kudus melalui Elizabeth menghormati ibu Sang Juru Selamat, yaitu Bunda Maria. Alasan lainnya mengapa umat Katolik menghormati Bunda Maria karena Tuhan Yesus sendiri yang menyerahkan langsung Sang Ibu tercinta kepada kita. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27. Dari sini juga kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus menginginkan kita agar tidak berjalan di dunia ini tanpa seorang ibu. Ia menyerahkan Bunda Maria, Sang Ibu tercinta, kepada para muridnya dan juga kita semua. Tak perlu takut menghormati Bunda Maria, karena kita tidak akan pernah bisa melebihi penghormatan yang diberikan Tuhan Yesus sebagai putranya kepada ibunya. 2. Gereja Katolik membuat patung bahkan gambar dan ikon sebagai simbol dan sarana peribadatan, yang bukan untuk disembah, tetapi mewakili pribadi di balik patung, gambar, dan ikon tersebut. Misal, ketika kita merindukan seseorang yang sudah meninggal, kita akan membuat bingkai foto. Saat kita memandang bingkai foto tersebut, kita merasakan kehadiran lebih dekat sosok di balik bingkai foto tersebut yang kita rindukan. Apakah kita menyembah foto atau bingkai foto tersebut? Jawabannya tidak. Begitupun dengan patung, dibuat sebagai sarana agar umat lebih fokus berdoa dan juga semakin merasakan kehadiran sosok kudus di balik patung tersebut. Jika itu adalah patung Tuhan Yesus, maka umat Katolik menyembah pribadi yang disimbolkan dari patung tersebut, bukan menyembah patungnya. Sedangkan jika itu adalah patung Bunda Maria dan Santo Santa, maka umat Katolik menghormati pribadi di balik patung tersebut. Untuk menafsirkan Alkitab, kita tidak cukup hanya melihat satu ayat saja, tetapi melihat secara keseluruhan bab atau pasal. Sahabat Katoliku keren, semoga katekesa ini bermanfaat dan semakin menambah wawasan serta kecintaan kita akan iman Katolik yang kudus. Bangga menjadi Katolik karena Katoliku itu keren dan sangat alkitabiah, serta memiliki Sang Ibu Surgawi yang senantiasa mendoakan kita anak-anaknya di dunia. Bunda Maria, doakanlah kami. Salve!